Sebagai bangsa yang besar, Indonesia juga memiliki mimpi untuk memiliki mobil nasional sendiri yang berasal dari talenta kreatif dalam negeri. Keinginan ini bahkan telah dicanangkan sejak era Orde Baru berkuasa di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik otomotif PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Meski mobil ini buatan Indonesia, namun pihak SMK menolak untuk menyandang status sebagai mobil nasional. Sebab SMK merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembuatan atau produksi mobil. Sebelum peluncuran mobil SMK, ternyata Indonesia pernah mempunyai beberapa mobil buatan anak bangsa. Namun kiprahnya tak sanggup bertahan lama. Satu persatu dari merek itu pun harus berguguran. Lantas apa saja mobil yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum deretan mobil nasional yang sempat muncul di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Morina. Mendiang Prabowo Sutejo bersama perusahaannya PT Garuda Makmur Motor juga ikut mencatatkan sejarah perjalanan gagasan mobil nasional. Mobil nasional yang digagas Prabowo Sutejo bernama Morina atau Mobil Rakyat Indonesia dengan jenis pick-up dan pertama kali diluncurkan pada tahun 1976. Sama seperti mobil nasional lainnya di zaman itu, sebanyak 40% komponen mobil ini seperti sasis, bodi, ban dan aki dibuat di dalam negeri. 60% sisanya seperti mesin, gardan, transmisi, dan instrumen-instrumen lainnya merupakan barang impor dari Inggris. Walaupun menyandang nama nasional, namun mobil ini sepertinya kurang tepat jika disebut sebagai proyek mobil nasional. Karena hal yang mendasari kelahiran mobil ini adalah program yang dibuat oleh kelompok bisnis General Motor untuk membuat kendaraan yang dirakit di negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan Amerika Latin, dengan nama yang disesuaikan pada tiap-tiap negara. Sayangnya, Morina hanya bertahan selama 5 tahun dengan harga jual Rp1.250.000 pada waktu itu. Maleo. Sejarah mobil nasional Indonesia memang belum terwujud sampai saat ini. Namun, Habibie pernah mencoba mewujudkan hal itu melalui Maleo. Nama Maleo diambil dari burung endemik asal Sulawesi. Mobil ini dirintis pada tahun 1993 oleh industri pesawat terbang Nusantara dan mulai serius dikembangkan pada tahun 1996. Maleo merupakan proyek mobil nasional yang dibuat dengan menggandeng perusahaan otomotif asal Australia yaitu Orbital. Mobil itu merupakan kendaraan penumpang dengan kapasitas mesin 1200 cc dengan 3 silinder. Saat itu rencananya Maleo dijual dengan kisaran harga 25 juta sampai 30 juta rupiah. Namun sayangnya proyek mobil nasional Maleo terpaksa berhenti lantaran dana pengembangan Maleo harus tersedot oleh proyek mobil nasional Timor milik Tommy Soeharto. Meski hanya sebatas perwarupa, namun tetap saja harumnya nama Maleo akan terus abadi dan diingat masyarakat Indonesia. Beta 97. Indonesia juga sempat dihebohkan dengan sebuah proyek mobil nasional milik keluarga Bakri. Melalui Bakri Brothers, dibuatlah rancangan sebuah MPV yang digadang-gadang menjadi mobil nasional pada tahun 94 silam. Namun pada tahun 95 sendiri, Beta 97 MPV sudah selesai dibuat desainnya, dan rumah desain yang bertugas melakukan hal ini adalah Sado asal Inggris. Sedangkan prototipe dari Beta 97 MPV sendiri pun sudah selesai pada tahun 97. Segala hal untuk merealisasikan produk ini pun dipersiapkan sedemikian rupa oleh pihak Bakri, mulai dari fasilitas produksi, anggaran untuk investasi, dan segala hal pendukungnya. Namun sayangnya proyek ini harus terhenti karena krisis moneter di tahun 98. Timor. Mobil nasional ini bisa dikatakan yang cukup berhasil karena produknya sempat dijual massal ke publik. Mobil itu adalah Timor. Timor sendiri merupakan singkatan dari teknologi industri mobil rakyat. Seperti halnya merek Proton di Malaysia, Timor mendapatkan kebebasan dari pajak dan bea lainnya yang biasanya dikenakan pada mobil di tanah air. Dan hal inilah yang membuat harga Timor menjadi lebih murah.
Melalui Impres nomor 2 tahun 1996, menunjuk PT Timor Putra Nasional menjadi pionir dari proyek mobil nasional dengan bantuan dari beberapa kementerian terkait. Kia Motor yang merupakan produsen mobil asal Korea Selatan memiliki andil penting di balik Timor, karena produk pertama Timor adalah versi rebadge dari Kia Sepia, namun dirakit lokal secara penuh dengan komponen lokal 100%. Generasi kedua dari Timor yang didesain oleh Zagato pun sudah dipersiapkan, namun gagal karena krisis moneter di tahun 98. Timor pun ikut lengser bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto di tahun tersebut. Bimantara. Selain Timor, Indonesia juga sempat memiliki proyek Bimantara. Bimantara sendiri merupakan proyek mobil nasional yang muncul hampir bersamaan dengan Timor. Keduanya memiliki beberapa kesamaan yang dikatakan cukup identik. Persamaannya adalah keduanya dihandle oleh anak dari Presiden Soeharto, yaitu Tommy Soeharto untuk Timor dan Bambang Triatmojo untuk Bimantara. Selanjutnya, baik Timor maupun Bimantara sama-sama menggunakan produk asal Korea Selatan untuk di rebadge. Bimantara sendiri meluncurkan dua produk, yaitu Bimantara Cakra yang merupakan rebadge dari Hyundai Accent, dan Bimantara Nanggala yang merupakan rebadge dari Hyundai Elantara. Persamaan lainnya adalah antara Timor dan Bimantara ikut lengser bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto. Perkasa. PT Wahana Perkasa Auto Jaya merupakan anak perusahaan grup Texmaco, muncul dengan memperkenalkan truk perkasa di pasar Indonesia pada tahun 98. Hebatnya, pabrikan tersebut tidak melakukan langkah rebrand, namun benar-benar merangkai produknya dengan melakukan lisensi pada komponen yang digunakan. Tak heran jika kemudian Perkasa dengan percaya diri melakukan klaim bahwa produknya tersebut mengantongi tingkat kandungan lokal hingga 90%. Di atas kertas, truk ini punya spesifikasi di atas rival sekelasnya dari Jepang pada saat itu. Salah satu merosotnya penjualan Perkasa disebabkan oleh situasi pasar yang belum pulih daya belinya karena terdampak krisis moneter di tahun 98. Ditambah lagi, perusahaan pembuat truk tersebut terbelit persoalan finansial. Dari sekian unit yang diproduksi, hanya lingkungan TNI, Polri, dan beberapa perusahaan bus yang tertarik menggunakannya. Saat ini, truk Perkasa banyak yang dikandangkan perusahaan logistik karena kesulitan dalam perawatan dan suku cadang. Namun masih ada yang berjalan dengan sistem kanibal. Selain deretan mobil tadi, sejatinya masih ada banyak proyek mobil nasional karya anak bangsa. Di antaranya adalah mobil Marlip yang merupakan mobil listrik buatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dikembangkan sejak tahun 98. Mobil Kancil yang digarap pada tahun 99 oleh PT Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari. Mobil Gea yang dirintis pada tahun 2002 oleh PT Industri Kereta Api. Mobil Arina yang dirintis pada tahun 2006 oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dan mobil Tawon yang dirilis pada tahun 2007 oleh PT Supergasindo Jaya.